Halo Aquarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aquarius, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Aquarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu sesuatu yang akan terungkap. Oke, Aquarius, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aquarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aquarius. Kita mulai saja dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Awakening. Kartu kedua. Di sini ada Queen of Acorns. Kartu ketiga, di sini kita punya Knight of Crystals. Kartu keempat, di sini ada Page of Shells. Kartu kelima, di sini kita punya Four of Shells. Dan kartu yang keenam, di sini ada Ten of Crystals. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Queen of Shells. Oke, kita mulai. Aquarius, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Sesuatu yang akan terungkap. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Queen of Shells. Nah, ini menggambarkan ya, di mana kamu akan mendapati sebuah keadaan dan peristiwa yang nantinya akan membuat kamu menjadi semakin dewasa, semakin bijaksana, semakin sabar dan tenang di dalam menentukan langkah ke depannya, di dalam menjemput masa depan yang jauh lebih baik lagi dan lebih bahagia lagi daripada sebelumnya. Ya, karena kamu akan tergambar sebagai sesosok pribadi yang memiliki hati yang begitu mulia. Karena baru-baru ini kamu mengungkap beberapa kebenaran-kebenaran yang terjadi di dalam kehidupanmu, di dalam kegiatan-kegiatanmu. Di mana kebenaran-kebenaran tersebut memang beberapa sangat merugikan kehidupanmu. Ya, di mana kamu mulai ketahui, mulai ungkap ya, begitu banyaknya kebohongan. Ada manipulasi, ada permainan-permainan busuk yang terjadi pada kegiatan-kegiatanmu. Oke, ditambah ada pengkhianatan dari hubungan-hubungan yang kamu jalani saat ini. Entah itu hubungan pertemanan, hubungan antara kamu dan rekan, hubungan kerjasama, maupun hubungan asmaramu. Oke, tetapi dengan kamu ungkap dan ketahui kebenaran ini, justru kamu lebih memiliki kedamaian dan ketenangan di dalam kehidupanmu. Ya, di mana di sini tergambar ada peace, ada kedamaian. Kenapa? Karena di saat kamu ketahui kebenaran ini, ya, bagi mereka yang berbohong, manipulatif, yang mengkhianati begitu ya, tentunya ke depannya kamu akan lebih mampu. Ya, menemukan lingkungan, menemukan orang-orang, menemukan rekan dan partner yang jauh lebih baik daripada mereka saat ini. Karena mereka saat ini sudah terlanjur malu. Sudah nggak punya muka di depan kamu. Makanya mereka berangsur mundur. Mereka pergi, mereka hengkang dari kegiatan-kegiatanmu. Dan poin pentingnya, kamu kembali memiliki lingkungan yang aman, yang nyaman untuk kamu menata kegiatanmu kembali. Oke, jadi dengan kamu begitu, orang-orang yang ada di sekitarmu saat ini benar-benar melihat ya bahwa kamu sesosok orang yang memiliki hati yang mulia. Karena apa? Karena kamu nggak pernah marah, nggak pernah dendam terhadap pengkhianatan mereka,
terhadap penipuan mereka. Bahkan banyak nih hal-hal berharga yang hilang dari dalam hidupmu. Tetapi kamu kan yakin hal yang pergi ini tentu akan bisa kita cari kembali. Bisa kita dapatkan kembali. Tetapi bagaimana caranya kita menyikapi hal-hal buruk ini dengan sikap yang benar. Nah, dari situlah akan semakin banyak orang-orang, lingkungan ya yang lebih positif ini, yang lebih baik ini merasa nyaman dengan dirimu. Sehingga kerjasamanya akan semakin kompak, semakin apik begitu ya. Nah, untuk hubungan ya antara kamu dan sahabat, kamu dan rekan, kamu dan pasangan. Ya, kamu ketahui bahwa mereka mengkhianatimu. Ya, seperti sahabatmu, temanmu mungkin selalu bercerita buruk tentang dirimu di belakang kamu, di saat kamu nggak ada di sana. Oke, tetapi pada akhirnya cerita buruk tentang dirimu itu tidak terbukti. Bahkan mungkin mereka sedang menceritain diri mereka sendiri. Makanya mereka malu, mereka tensin, akhirnya pergi. Akhirnya menghilang. Dan sahabat yang tinggal, teman yang tinggal, partner yang tinggal, tinggallah orang-orang yang positif. Nah, dan dengan begitu ada kembali hubungan yang harmonis. Oke? Dan untuk beberapa dari kamu yang pasangannya hianatin kamu, lebih memilih jalan lain, ya. Mungkin itulah yang membuat kamu lebih memiliki kedamaian dan lebih mengetahui hanya sebatas itu. Rasa yang dia miliki tentang kamu. Makanya kamu ikhlaskan dia pergi. Karena kamu yakin nih suatu hari nanti bukan tidak mungkin. Kamu akan dapatkan ganti, dapatkan seseorang yang jauh lebih baik daripada dia. Karena dengan kepribadian yang unggul, ya, dengan kualitas yang baik yang ada di dalam dirimu, bukan tidak mungkin kamu akan bahagia. Ya, nantinya dengan orang yang benar-benar bisa menghargai dan mencintaimu lebih baik daripada saat ini. Oke? Jadi itulah beberapa peristiwa dan keadaan ya yang terungkap kebenarannya baru-baru ini, tetapi kamu lebih mampu menilainya, memandangnya dari sudut pandang yang benar-benar positif. Oke ya. Kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya awakening. Oke? Nah, jadi ini adalah di mana kamu benar-benar mampu ya membawa perubahan baik nih. Ya, di dalam kehidupanmu. Oke? Kamu lebih mampu mencari langkah-langkah yang tepat, mencari solusi terbaik ya dari hal-hal yang mungkin sebelumnya hancur, yang mungkin sebelumnya gagal. Nah, jadi mungkin ada pekerjaan yang gagal, yang hancur, ada bisnis ya yang terpuruk, ada usaha yang mungkin akan gulung tikar. Ya, karena kebohongan, karena penipuan, karena orang-orang yang nggak benar dan nggak becus. Tetapi kamu bisa selamatkan itu. Tentunya dengan kepergian mereka, dengan di lingkunganmu sudah hanya tertinggal orang-orang yang positif, maka kamu bisa menyusun langkah lagi, mencari ide, mencari gagasan lagi, agar bagaimana kegiatan ini bisa diselamatkan. Nah, makanya ini terjadi sebuah perubahan. Perubahan yang sangat signifikan yang terjadi di dalam kegiatan-kegiatanmu. Jadi dengan kata lain, kamu telah lewati, ya, begitu banyak tantangan, permasalahan, ya, begitu banyak tekanan-tekanan yang terjadi beberapa waktu lalu di dalam kehidupanmu, tetapi kamu memang benar-benar bisa menganggap itu semua sebagai sebuah proses yang harus kamu jalani. Tetapi konsekuensinya, kamu menjadi lebih tangguh, menjadi lebih mapan, dan menjadi lebih bijaksana di dalam menatap dan memulai ulang langkah selanjutnya untuk mencapai hal-hal yang jauh lebih baik lagi. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Queen of Acorns. Nah, benar kan? Jadi kamu lebih memiliki pola pandang, cara berpikir yang sangat jauh ke depan saat ini.
Nah, jadi kamu memiliki passion, memiliki style, memiliki gaya ya di dalam melakukan kegiatan-kegiatanmu itu tergambar sebagai sesosok yang pribadinya benar-benar berkualitas. Jadi kamu memang nggak menunjukkan mudah menyerah, ya, mudah kecewa begitu ya. Tetapi kamu terus tunjukkan bahwa semangat, bahwa energi positif ada di dalam dirimu. Sehingga lingkungan yang ada di sekitarmu itu juga merasa yakin, merasa senang melihat energi positif itu, sehingga mereka juga terbawa ke arah yang sama. Nah, jadi hal inilah yang akan membangun kegiatan-kegiatanmu menjadi lebih baik. Ditambah di sini ada creativity, ada kreativitas, ya, dari caramu berpikir, dari caramu bersikap, dari caramu membangun hubungan-hubungan kerjasama, hubungan-hubungan kegiatan itu dengan cara yang saling menguntungkan. Sehingga banyak hal positif, banyak hal baik yang bisa saling di-share. Jadi akan ada kemajuan dan perkembangan bukan hanya untuk kamu sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, sehingga ada rasa saling tolong-menolong, bahu-membahu untuk benar-benar membawa kegiatan ini menjadi berkembang kembali. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Knight of Crystals. Nah, jadi memang saat ini kamu sudah tidak lagi terpengaruh ya terhadap permasalahan-permasalahan kecil, terhadap determinasi yang terjadi di dalam kehidupanmu, baik itu tekanan, ya, baik itu persaingan, kompetisi, ataupun hanya sekedar gerimis kecil, kamu nggak akan terganggu lagi nih. Nah, jadi kamu menjadi lebih siap. Karena apa? Karena badai saja, ya, ombak besar yang ada di dalam hidupmu sudah kamu lewati. Masa kamu terganggu hanya karena gerimis kecil? Nah, jadi ini juga menggambarkan endurance ya. Onta, kita tahu hewan onta itu sangat memiliki ketahanan yang baik. Dia mampu bertahan di gurun pasir yang tandus tanpa minum untuk beberapa minggu. Nah, ini menunjukkan endurance, ketahanan, tahan bantingnya kamu di dalam menjalani hari-harimu. Nah, jadi kalau hanya permasalahan kecil, kebohongan kecil ya udahlah. Tentunya kita bisa lewati. Tentunya kamu bisa sikapi itu dengan sangat positif dan membawa hal-hal baik lagi setelah hal-hal buruk terjadi di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Page of Shells. Nah, jadi ini adalah keberuntungan ya, keberkahan ya, yang kamu dapatkan kembali di dalam kehidupanmu, hal-hal baik yang kamu temukan kembali di dalam kegiatan-kegiatanmu. Karena apa? Karena kamu sudah tidak lagi ragu-ragu, ya, sudah tidak lagi pelin-pelan di dalam memutuskan, mengambil langkah, mengerjakan hal-hal penting di dalam kehidupanmu. Karena di sini tergambar ada intuisi di dalam dirimu yang semakin baik, ya. Kamu lebih mampu menilai, mengenali ya bagaimana karakter orang, bagaimana caranya berkomunikasi. Nah, dari situ kamu bisa kenali. Kamu bisa tahu nih orang ini tipenya A, tipenya B. Nah, jadi kamu akan bisa memanfaatkan orang-orang yang mungkin lingkungan-lingkungan yang ada di dalam kehidupanmu, di dalam kegiatanmu saat ini. Ditambah, kamu lebih memiliki inspirasi, lebih bebas di dalam berimajinasi, di dalam mengembangkan potensimu, di dalam menemukan ide dan gagasan. Karena apa? Karena kamu sudah jauh lingkungannya dari hal-hal yang negatif. Karena mereka-mereka yang dulunya ketahuan kebohongannya, terbongkar kebusukannya, toh sudah pergi dengan sendirinya. Sudah menghilang, sudah nggak punya muka, sudah malu. Nah, jadi yang tinggal hanyalah orang-orang yang tepat, yang cocok dengan dirimu. Nah, sehingga kamu lebih memiliki inspirasi yang lebih luas lagi, lebih terbuka lagi untuk membawa kegiatanmu, kehidupanmu menjadi lebih maju dan berkembang lagi. Oke ya, kita lanjut.
Di sini kita punya Four of Swords. Nah, jadi ini adalah mungkin kamu setelah banyak mengevaluasi, ya, banyak belajar dari keadaan yang lalu, dari kegagalan di masa lalu, ya, dari situasi-situasi yang nggak nyaman di masa lalu, sehingga kamu menemukan kembali dirimu yang sesungguhnya, ya. Ada soul searching. Kamu temukan jiwamu, temukan dirimu yang sesungguhnya. Jadi potensimu benar-benar terbuka dan terasah saat ini. Nah, jadi kamu benar-benar bisa membalikkan keadaan dari situasinya nggak nyaman, dari situasinya nggak baik-baik saja menjadi situasi yang lebih baik. Di mana kegiatanmu, pekerjaanmu, bisnismu menjadi lebih maju dan berkembang. Di mana orang-orangnya bisa menjadi saling support, saling dukung, saling memberi dampak baik. Dan tentunya kamu bisa bahagiakan kembali, memberikan kenyamanan kembali orang-orang yang kamu sayangi, keluargamu, begitu ya. Dan bukan tidak mungkin hal inilah nantinya yang akan mempertemukan kamu dengan seseorang yang spesial, seseorang yang jauh lebih baik daripada mantanmu saat ini. Kenapa? Karena di saat kehidupanmu sukses, di saat kesejahteraan di dalam kehidupanmu itu semakin baik, bukan tidak mungkin kamu akan bisa menunjukkan pesonamu, ya, menunjukkan aura yang sangat positif yang ada di dalam dirimu, sehingga akan ada nanti beberapa orang yang mungkin terkoneksi dengan dirimu, dan salah satunya adalah seseorang yang terbaik dan sangat tepat untuk dirimu. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Ten of Crystal. Nah, jadi ini adalah situasi yang aman, situasi yang nyaman kembali yang akan terjadi di dalam kehidupanmu, di mana kamu menjadi semakin menemukan stability. Ada kestabilan, ada keseimbangan dari setiap sendi kehidupanmu, di mana kegiatan, pekerjaan, bisnis, usaha menjadi lebih baik. Ya, hubungan-hubungan yang kamu jalani menjadi lebih hangat, menjadi lebih harmonis. Hubungan pertemanan, persahabatan, rekan, hubungan kerjasama itu menjadi saling memberi dampak baik untuk satu sama lainnya. Oke? Dan dengan begitu kegiatanmu menjadi lebih maju. Makanya kebutuhanmu, kebutuhan keluargamu, kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi tentunya akan terpenuhi dengan sangat baik. Oke, makanya di sini tergambar stability. Ada kestabilan, ada keseimbangan kembali di dalam kehidupanmu. Oke ya. Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aquarius sahabatku, dan semoga temanku Aquarius benar-benar akan mampu menjadi lebih bijaksana, lebih matang dan lebih dewasa setelah mengetahui kebenaran-kebenaran yang terungkap di dalam kehidupanmu. Walaupun kebenarannya pahit, walaupun kebenaran ini menyulitkan kamu, tetapi yakinlah dan percayalah bahwa inilah momentum saat-saat di mana derajat dirimu, derajat kehidupanmu terangkat. Dan setelah itu, kamu akan dapatkan kembali kesuksesan, kebahagiaan, dan kenyamanan di dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.